Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita melakukan manajemen data tunggal ya, mulai dari mencari statistik minimum, maksimum dan seterusnya. Sekarang kita lanjut bagaimana kalau data berkelompok. Maksud dari data berkelompok itu adalah misalnya seperti ini. Ini bentuk data berkelompok. Contoh, ini 50 sampai 54. Jadi untuk berat badan 50 sampai 54 itu ada frekuensinya ada 4, berarti ada 4 buah data di situ. Nah, kita tahu bahwasanya nanti agak banyak kita harus mengenal istilah-istilah di sini, ya. Seperti misalnya apa itu batas bawah, apa itu batas atas, kemudian apa itu interval atau kelas, apa itu banyaknya kelas, lebar kelas dan seterusnya. Kita mulai dari yang pertama ya. Kalau kita tahu bahwasanya ya, data terkecilnya mulai dari 50 sampai berakhir di 79. Nah, sekarang masing-masing ini kita harus kenal. Yang pertama yang namanya batas bawah dari suatu kelas. Batas bawah. Batas bawah atau BB itu adalah nilai-nilai terkecil dari masing-masing kelas. Berarti dalam hal ini adalah 50, terus 55, terus 60 dan seterusnya. Sedangkan yang kedua ada yang namanya batas atas. Batas atas itu berarti nilai terbesar dari masing-masing kelas. Ini masing-masing ini namanya kelas atau interval. Boleh dikatakan kelas, boleh dikatakan interval. Batas atasnya berarti di sini adalah 54, 59, 64 dan seterusnya. Nah, selain batas atas dan batas bawah, dikenal juga yang namanya tepi bawah. Tepi bawah itu biasanya istilahnya L, lower ya. Cara mencari lower adalah batas. Ini misalnya di kelas ini. Nih, berarti cara mencarinya adalah batas bawah dari kelas ya, ditambah batas atas tapi kelas sebelumnya dibagi 2. Jadi kalau ini misalnya 55 ditambah batas atas kelas sebelumnya, berarti untuk interval tersebut jadi ya, ini Ibu kasih nomor 1, 2, ini 3 boleh. Jadi pada kelas berapa ini? 55 sampai 59 itu L-nya adalah 55 ditambah 54 dibagi 2. Seperti kita tahu, kita ngitungnya ya, kita cara menghitungnya bukan oh ini 100 berapa 9 dibagi 2, enggak, tapi cukup karena sama-sama 50, pikirkan aja itu 50 tinggal 5 tambah 4 kan 9 bagi 2 berarti 4,5, berarti tadi 50 maka menjadi 54,5. Inilah tepi bawah kelas ini, otomatis yang lain pun bisa dicari. Kemudian yang berikutnya itu yang namanya tepi atas. Tepi atas suatu kelas ya. Tepi atas suatu kelas itu biasanya disebut U ya, upper U. Terbesar itu adalah batas atas suatu kelas dengan ditambah dengan batas bawah tapi kelas, kalau ini tadi kelas sebelum. Kalau ini kelas sesudah dibagi 2. Ya, kelas sesudah dibagi 2. Berarti pada kelas sama ya, kita contohnya pada kelas berapa ini tadi? Kelas 55 sampai 59, maka tepi atasnya, uppernya adalah 59 ditambah nih batas bawah kelas berikutnya, berarti 60 dibagi 2. Noh, ini kalau ngitung seperti ini biar cepet gimana caranya? Ini 5, ini 6. Ya udah ambil aja 50 50. Jadi tinggal 9 sama sisa 10. Kalau 60 kan 50 tambah 10. 9 tambah 10 19 bagi 2 9,5. Sehingga jawabannya adalah 50 tambah 9,5, maka 59,5. Inilah cara mencari nilai tepi atas dan tepi bawah. Selanjutnya, setelah kita tahu tadi batas bawah, batas atas dan seterusnya,
Kenapa kita harus paham ini dulu? Karena nanti ketika kita mencari min, median, modus, kuartil untuk data berkelompok, itu kita harus ngerti ini. Karena kita membutuhkan itu tadi, ya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya ada yang namanya lebar kelas. Lebar kelas. Ini berarti nomor 5 ya. Sebenarnya ini boleh lebar, boleh juga disebut panjang. Ini bukan bangun datar ya, bukan geometri. Jadi maksud dari makna panjang lebar maksudnya sama. Kelas pun boleh kelas, boleh juga interval. Ini boleh. Jadi panjang interval gitu ya boleh. Ini nanti adalah caranya adalah mencari nilai tepi atas dikurangi tepi bawah. Gitu. Sehingga tadi tepi atasnya berapa ini? Pada kelas yang sama otomatis ya. Berarti ini adalah 59,5 dikurangi 54,5. Sehingga ketemunya berapa? 5. Tetapi, nah, ada cara yang lebih mudah. Jadi kalau misalnya 50 sampai 55 kita hitung aja pakai jari. 50, 51, 52, 53, 54 ini sampai 54. Berarti 5 kan ya? 55, 56, 57, 58, 59. Dah beres. Tapi kalau mau dihitung ya seperti ini. Tepi atas dikurangi tepi bawah. Oke. Kalau kita lihat ini, jadi ada berapa kelas ini kita? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Nah, terus nanti bagaimana cara membuat ini? Cara kita membuat data berkelompok ini dari suatu data yang disebutkan satu persatu tunggal. Nanti kita lihat di video yang lain. Oke. Berikutnya berarti ini total ada 6 kelas ya. Selain itu yang harus kamu ketahui adalah nilai tengah. Nilai tengah atau XI. Ya. Nilai tengah ini ditulis agak berbeda. Sengaja nih ya. Nah, nilai tengah itu cara mencarinya adalah batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Berarti misalnya pada kelas berapa? 50 sampai 54, maka XI-nya ya 50 tambah 54 dibagi 2. Berarti 50-nya kayak tadi ya, nggak usah dipikir, 0 sama 4, 4 bagi 2 berarti 2. Oh, berarti 52. Terus yang berikutnya pada kelas berikutnya. Kelas berikutnya 55 sampai 59. Maka XI-nya nilai tengahnya ya 55 tambah 59 dibagi 2. 5 tambah 9 14 bagi 2 berarti 7, 57. Ini dan seterusnya. Sebenarnya kita bisa cepat, yaitu karena kita tahu lebar kelasnya 5, begitu ketemu salah satu nilai tengah XI, tinggal kita tambahkan 55, kalau ke bawah, ke atas tinggal kita kurangi 55. Berarti terusannya bisa kalian lihat setelah 57, nanti di sini pasti 62, 67 dan seterusnya. Begitu, inilah yang harus kalian pahami hal-hal terkait dengan data berkelompok supaya nanti kita mudah mencari min, median, modus dan lain-lain. Begitu ya. Ya, mungkin untuk video tentang pengenalan data kelompok ini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum.